Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Di langit Pulau Batu, 7 sosok muncul. Itu adalah kelompok Hare Crow Knight dan Dark Mirror Emperor. Pulau Batu yang sunyi, kata Hare Crow Knight. Ini sangat cocok dengan deskripsi dalam informasi kami. 7 makhluk besar melihat sekeliling dengan tajam. Mereka tetap berhati-hati sejak melangkah ke 9 ruang terpencil. Di Rock Island aman, tapi tidak ada barang berharga, kata Dark Mirror Emperor. Dia dilahirkan dengan suara melengking yang tidak biasa. Selain itu, ini adalah pulau kecil, dan akan berbahaya jika kita keluar darinya. Dia melirik makhluk-makhluk besar lainnya dan menambahkan, saya siap untuk mengambil kesempatan saya di 9 lautan keterpencilan dan mencari barang-barang berharga di lautan itu. Ini adalah tempat paling berbahaya di seluruh 9 ruang terpencil. Anda dapat memilih apakah akan ikut dengannya. Saya atau tidak. 5 pejuang abadi lainnya terkejut. 9 laut terpencil? Dark Mirror Emperor, apakah kamu benar-benar pergi ke Nine Remotenous Ocean? Kaisar Cermin Kulit menyeringai. 5 lainnya semuanya berasal dari aliansi wilayah utara seperti dia, itulah sebabnya dia membawa mereka ke sini. Namun, akan konyol baginya untuk membantu 5 lainnya untuk mencari barang-barang berharga. Dia tidak punya cukup waktu. Bagaimana kalau pergi ke pulau lain dulu? Salah satu dari mereka bertanya. Dark Mirror Emperor mendengus, lalu melihat Hare Crow Knight dan bertanya, bagaimana denganmu, Hare Crow Knight? Meskipun semua makhluk hebat ini adalah temannya, di sini Ksatria Gagak adalah satu-satunya yang dia hargai. Bagaimanapun, dia adalah seorang ksatria alam semesta dan juga saingannya. Nine Remotenous Ocean adalah tempat yang penuh dengan bahaya nyata, dan akan jauh lebih aman baginya untuk pergi dengan orang lain. 5 pewaris abadi tidak bisa disalahkan karena tidak berani pergi. 9 keterpencilan samudera adalah lautan tak berujung yang berisi ribuan pulau. Sebagian besar ahli waris pergi ke sana untuk mendapatkan barang-barang berharga, sedangkan hanya sedikit dari mereka yang berani pergi ke laut 9 keterpencilan. Meskipun lautan tidak terbatas dan mungkin ada lebih banyak barang berharga yang tersembunyi di sana daripada gabungan semua pulau lain, itu juga lebih berbahaya daripada gabungan semua pulau lainnya. Hal paling berbahaya di 9 lautan keterpencilan adalah pusaran air 9 keterpencilan di inti lautan. Begitu seseorang terperangkap di dalamnya, hampir tidak mungkin untuk bertahan hidup bahkan untuk seorang ksatria alam semesta. Di sini Crow Knight khawatir. Jika kamu ingin pergi ke Nine Remotenous Ocean, aku akan ikut denganmu. Tapi aku perlu memastikan satu hal. Kamu tidak akan pergi ke Nine Remotenous Whirlpool kan? Kaisar Cermin Kulit menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Saya percaya diri, tidak gegabah. Ada bahaya di mana-mana di 9 lautan keterpencilan. Saya mungkin berani menjelajah ke tempat lain, tetapi saya akan menghindari pusaran air 9 keterpencilan bagaimanapun caranya. Di sini Crow Knight merasa lega. Baik, katanya, aku akan ikut denganmu dan menjelajahi 9 lautan keterpencilan. Haha, suara melengking Dark Mirror Emperor membuatnya tertawa nyaring. Di sini Crow Knight tertawa bersamanya. 5 makhluk besar lainnya saling memandang dan berkonsultasi satu sama lain secara telepati. Apa yang harus kita lakukan? Di sini Crow Knight dan Dark Mirror Emperor keduanya pergi ke laut 9 keterpencilan. Apa yang harus kita lakukan? Tanpa mereka, peluang kita untuk bertahan hidup di pulau lain kecil. Tetapi jika kita mengikuti mereka, kita mungkin bisa tiba di beberapa tempat ajaib dan mendapatkan beberapa harta karena keberuntungan. Kami rekan satu tim mereka. Mereka tidak akan menyerang kita. Kami telah terjebak pada tahap ini untuk selamanya. Saya akan mengambil kesempatan saya. Ayo pergi. Aku akan mengikuti. Nine Remotenous Ocean bisa dibilang tempat paling berbahaya di sini. Itu akan berharga bahkan jika kita mati di sana. 5 ahli waris abadi telah membuat keputusan mereka. Ini Crow Knight, Dark Mirror Emperor, kami akan mengikutimu. Ya, pulau manapun di 9 ruang terpencil itu berbahaya. Kami lebih suka pergi dengan kalian. Kami semua akan ikut denganmu. Dark Mirror Emperor dan Hare Crow Knight dengan senang hati membawa mereka. Biarkan saya mencari bahaya apapun dalam 1 miliar mil persegi di sekitar kita terlebih dahulu, kata Dark Mirror Emperor. Tolong lakukan, Kaisar Cermin Kulit. 6 lainnya, termasuk Hare Crow Knight, semuanya mundur. Dark Mirror Emperor memiliki keterampilan menyelidik terbaik di alam semesta.
Dia melangkah maju dan berkonsentrasi. Ukiran rumit pada sisiknya mulai bersinar, dan mata emasnya memancarkan ilusi yang tampaknya merupakan cerminan dari ruang di sekitarnya. Di depan kita, kata Kaisar Cermin Kulit, melihat ke depan. Dia berkata dengan tenang dan percaya diri, tidak ada bahaya di pulau itu. Ketika kita menyeberangi pulau itu, kita akan tiba di lautan 9 keterpencilan. Bahaya dalam jarak 20 juta mil dari Pulau Batu dapat diabaikan. Semakin dalam lautan, semakin banyak berbahaya itu. Aku sudah menemukan makhluk setingkat ksatria alam semesta. Bark Mirror Emperor melihat ke arah lain. Dia mengaku sedang mencari. Sebenarnya, itu adalah teknik bakatnya yang dikenal sebagai cermin semesta, yang dapat memeriksa segala sesuatu dalam 1 miliar mil persegi dengan memantulkannya di cermin. Semua bahaya terlihat di cermin, kecuali jika itu adalah master alam semesta yang dapat sepenuhnya memanipulasi waktu dan ruang suatu area. Jika tidak ada yang bisa menghindari cermin semesta. Makhluk besar lainnya bahkan tidak akan menyadari bahwa mereka sedang diperiksa. Saya telah menemukan organisme khusus tingkat abadi, katanya. Dia melihat ke kiri dan sejenak linglung. Hah, lalu dia tersenyum aneh. Bark Mirror Emperor, apa yang kamu temukan? Di sini Crow Knight mau tidak mau bertanya setelah melihatnya tersenyum seperti itu. Haha, coba tebak, penampilan Bark Mirror Emperor membingungkan, yang membingungkan Harry Crow Knight dan 5 pewaris abadi lainnya. Itu Kaisar Sungai Blade yang terkenal. Di sini Crow Knight dan 5 ahli waris abadi semuanya tercengang. Kaisar Sungai Pedang, menarik bahwa Kaisar Sungai Blade memiliki nyali untuk datang ke 9 ruang terpencil, kata Bark Mirror Knight. Aku pernah mendengar bahwa dia memiliki satu set sayap yang membantunya terbang. Itu adalah harta karun sejati. Aku tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya di Pulau Bauhinia, tetapi sekarang adalah kesempatan besar. Dia menjulurkan lidahnya yang merah dan tebal dan menjilat taringnya. Bark Mirror Emperor, apakah kamu serius? Di sini Crow Knight terkejut. Kata Kaisar Cermin Hitam. Kamu mungkin tidak berani bertindak. Tapi aku dari Northern Territory Alliance, dan kami tidak takut dengan aliansi manusia itu. Kamu tidak perlu menjadi bagian dari itu jika kamu tidak mau, Here Crow Ksatria. Bersikaplah sopan dan jangan ungkapkan niat saya kepada Kaisar Sungai Blade. Jika tidak, Anda akan menjadikan diri Anda musuh saya. Yakinlah, aku tidak akan ikut campur, kata Crow Knight sambil mengangguk. Aliansi Wilayah Utara adalah aliansi dengan anggota terbanyak, dan juga salah satu negara adidaya di alam semesta. Itu bisa menyaingi aliansi ras puncak seperti ras manusia, ras iblis, dan ras serangga. Ayo pergi. Bark Mirror Emperor menyeringai dan terbang perlahan. Dia tidak berani pergi terlalu cepat, karena dia tidak ingin Luo Feng memperhatikannya. Keserakahan memenuhi mata emas Bark Mirror Emperor. Akan sangat berharga bagiku untuk datang ke Nine Remotenous Space jika aku bisa mendapatkan sayap itu. Aku bahkan tidak perlu mengambil risiko pergi ke Nine Remotenous Ocean setelah aku berhasil. Dia adalah organisme khusus dan secara alami serakah dan kejam. Namun, alih-alih malu dengan penampilannya, dia memilih untuk bangga akan hal itu. Di Gua Gunung, Luo Feng menggunakan mikrodetektor untuk menyembunyikan dirinya saat dia duduk dengan kaki disilangkan. Dia tidak tahu bahwa Kaisar Cermin Kulit telah menggunakan cermin semesta untuk mendeteksinya. Jelas, Bark Mirror Emperor cukup terampil untuk tidak ditemukan oleh mikrodetektor. 1 bulan lagi, kata Luo Feng. Setelah sebulan, aku bisa mendapatkan ranting dan daun pohon dunia dan membiakkan tubuh ketigaku. Setelah itu, aku bisa menjadi petarung abadi. Luo Feng menantikan apa yang akan terjadi tanpa menyadari bahwa 7 makhluk besar telah tiba di gunung. Berhenti, kata Kaisar Cermin Kulit. Di sini Crow Knight dan 5 lainnya mengikuti. Manusia itu memiliki detektor mikro. Kaisar Cermin Kulit terkikik. Sayangnya, detektor itu tidak berguna. Bahkan detektor tingkat atas dari perlombaan robot tidak bisa dibandingkan dengan teknikku. Segel. Bark Mirror Emperor melihat gunung di depannya dan menggunakan spesial. Tiba-tiba, riak ruang di hampir setengah Pulau Batu berhenti. Masuk, katanya. Bark Mirror Emperor bergegas ke gunung. 6 lainnya mengikutinya. Ada yang salah, kata Luo Feng, melirik beberapa kerikil di dalam gua saat dia merasakan spesial. Salah satu kerikil adalah kenang-kenangan, dan yang kedua tersembunyi di gua lain.
Mereka digunakan oleh para pelayannya untuk memposisikan transportasi negara dewa. Bahkan jika aku pergi sementara, aku masih bisa membawa diriku ke sini secara langsung. So, Luo Feng membuka sayapnya dan langsung terbang keluar dari gua. Dia merasakan sumber kekuatan yang luar biasa menyerbu ke arahnya saat dia bergegas keluar dari gua, melihat makhluk besar yang tampak seperti manusia serigala terbang ke arahnya. Dia memiliki rambut emas dan mata emas dan ditutupi sisik yang dipenuhi dengan ukiran. Kaisar cermin kulit, kata Luo Feng. Dia terkejut. Berurusan dengan salah satu organisme khusus paling terkenal di Pulau Bauhinia akan sangat sulit. Bark Mirror Emperor mahir dalam melacak dan berburu, dan dia serakah dan tanpa ampun. Luo Feng mengepakkan sayapnya dan mempercepatnya. So, haha, Blade River Emperor, apakah kamu benar-benar mencoba melarikan diri dariku? Tertawa Kaisar cermin kulit. Saya dikenal karena keterampilan pelacakan saya, dan saya menguasai hukum ruang angkasa. Selain itu, saya secara bawaan cepat dan memiliki tubuh dewa jauh lebih baik dari Anda. Jadi, mari kita lihat siapa yang lebih cepat, Anda atau saya. Bark Mirror Emperor mempercepat, mengejar Luo Feng. Bark Mirror Emperor memiliki tubuh dewa yang perkasa, dan konstitusinya 2000 kali lebih baik daripada makhluk agung normal. Batas Kaisar Manusia 100.000 kali lebih kuat dari penguasa sektor, sedangkan Kaisar Cermin Kulit 200.000 kali lebih kuat, yang membuatnya setara dengan ksatria alam semesta, tubuh dewa yang kuat dengan hadiah alami untuk kecepatan. So, Bark Mirror Emperor semakin cepat. Luo Feng mempercepat juga tetapi heran melihat bahwa Kaisar Cermin Kulit mulai mengejarnya. Apa? Dia berkata. Bentuk kedua. Luo Feng harus mengakui bahwa dia telah meremehkan Kaisar Cermin Kulit. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Sebaliknya, ia memulai bentuk kedua, dan bulu-bulu di sayap itu menjadi tajam seperti pedang. Hua! Sayap merobek ruang di sekitarnya, menghasilkan turbulensi luar angkasa yang signifikan. Tubuhnya tampak kabur dalam turbulensi. Kaisar Cermin Kulit, mengejar Luo Feng, juga terjebak dalam turbulensi ruang angkasa, di mana ada semua jenis fragmen ruang. Setiap fragmen ruang sangat besar seperti planet, yang memperlambatnya saat dia mengamuk di antara fragmen. Dia tidak bisa berkonsentrasi mengejar Luo Feng lagi. Namun, alih-alih menjadi kesal, Kaisar Cermin Kulit menjadi gembira. Harta karun sejati memang mengesankan, dia berteriak. Tapi kamu, sebagai manusia biasa, tidak memenuhi syarat untuk harta sejati seperti itu. Sebagai organisme khusus, hanya aku yang cukup baik untuk mereka. Beri aku harta yang sebenarnya, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Hong! Kekuatan Kaisar Cermin Kulit melonjak, dia sudah membakar tubuh dewanya. Untuk harta sejati, dia rela membakar tubuhnya yang saleh. Selain itu, Aliansi Wilayah Utara memberinya sumber daya yang tak ada habisnya hanya untuk menariknya, dan dia memiliki banyak barang berharga untuk digunakan untuk memulihkan tubuh dewanya. Hong! Bark Mirror Emperor memiliki tubuh dewa yang lebih kuat daripada ksatria biasa, dan begitu dia mulai membakarnya, kekuatannya melonjak. Hong! Lama. Bark Mirror Emperor mempercepat lagi, membuka portal lebar di antara turbulensi luar angkasa dan menghancurkan semua fragmen ruang di jalannya. Luo Feng merasakan kecepatan meroket Kaisar Cermin Kulit, hampir mengejar dia. Aku lebih lambat darinya. Luo Feng menyadari. Dia mengepakkan sayapnya. Dia mulai mengubah arah terus-menerus seperti kupu-kupu, berhenti, melesat, lalu zigzag maju mundur. Terkadang dia bergegas ke depan, terkadang dia terbang ke kiri, dan terkadang dia berbelok tajam. Umumnya, semakin cepat, semakin sulit untuk mengubah arah. Persis seperti mobil sport, semakin tinggi kecepatannya, semakin tinggi risiko kendaraan terguling saat mencoba menavigasi belokan. Bark Mirror Emperor tidak siap untuk ini. Dia cukup pandai bermanuver. Bark Mirror Emperor mengikuti Luo Feng saat arahnya berubah. Saat terbang lurus, Luo Feng tidak bisa menandingi kecepatan Bark Mirror Emperor, bahkan dia melakukan bentuk kedua dari Si Wu Wing dan menyebabkan turbulensi luar angkasa. Namun, Bark Mirror Emperor panik saat dia berusaha mengubah arah dengan cepat. Segel! Bark Mirror Emperor menjadi marah dan menggunakan kekuatan abadinya untuk menekan Luo Feng, tetapi kekuatan itu dihancurkan oleh Si Wu Wings milik Luo Feng. Bark Mirror Emperor, mengapa kamu mengejarku? Kata Luo Feng. Sayap saya diberikan kepada saya oleh Master Alam Semesta.
Bahkan jika Anda mengambilnya, mereka akan diambil kembali di masa depan. Haha, jangan menakutiku dengan penguasa alam semesta, kata Kaisar Cermin Kulit dengan penuh semangat. Aliansi Northern Territory juga memiliki penguasa alam semesta. Tidak heran ini adalah harta karun sejati. Konstitusiku jauh lebih baik daripada milikmu, dan aku lebih cepat darimu. Tapi aku tidak bisa bermanuver. Aku hanya bisa mempercepat lagi dan lagi. Untuk memastikan Anda tidak bisa melarikan diri. Di sini Crow Knight dan 5 pewaris abadi lainnya terbang di langit di atas laut 9 keterpencilan saat mereka menyaksikan Bark Mirror Emperor berburu Blade River Emperor. Bark Mirror Emperor tidak bisa mengejar Blade River Emperor bahkan setelah membakar tubuh dewanya. Sayap-sayap itu pasti benar-benar harta karun. Membakar tubuh dewanya dapat mempercepatnya, tetapi semakin cepat dia melakukannya, semakin sulit baginya untuk mengubah arahnya, kata Harry Crow Knight. Bark Mirror Emperor hanya bisa menjamin bahwa dia tidak tertinggal jauh. Dia seharusnya menyerang sekarang. Bark Mirror Emperor tidak bisa mengejar. Setelah beberapa saat, bola kristal ungu muncul di depannya. Bola kristal ungu terbang di atas Luo Feng jauh lebih cepat daripada Kaisar Cermin Kulit di bawah kekuatan abadinya. Itu dengan cepat berkembang dan berubah menjadi bintang ungu besar dengan diameter ribuan mil, dan sebuah lubang besar muncul di bawahnya. Hong! Lama. Pusaran air terbentuk di dalam lubang, dan kekuatan menelan yang kuat menghantam Luo Feng. Di bawah pengaruhnya, Luo Feng tidak bisa menjaga keseimbangannya. Ini adalah harta karun penyegelanku, kata Bark Mirror Emperor sambil tertawa. Meskipun aku tidak bisa memahami semua hukum luar angkasa, dengan harta ini dan tubuh dewaku yang terbakar, keterampilan penyegelanku lebih baik daripada seorang ksatria alam semesta. Mari kita lihat kamu membebaskan diri dari itu. Luo Feng terjebak dalam kekuatan menelan yang tak ada habisnya. Biasanya, makhluk menyerang musuh mereka terlebih dahulu dan kemudian menyegel musuh ketika mereka terluka parah dan tidak bisa melawan lagi, Luo Feng meraung dalam hatinya. Namun Anda mencoba untuk menyegel saya dulu? Tidak memungkinkan. Sayap Siwu, hancurkan. Tiba-tiba, tepi sayap Siwu-nya mengiris ruang di sekitarnya menjadi beberapa bagian. Dari sekian banyak jenis harta penyegelan efektif untuk penyegelan, tetapi mereka memiliki kekuatan menyerang yang lemah. Kecuali makhluk agung itu secara signifikan lebih rendah dari harta karun itu, mustahil bagi harta karun segel untuk menelan makhluk agung. Ci. Si Wu Wing terus mengiris ruang, dan Luo Feng akhirnya pecah. Bark Mirror Emperor bingung, tapi kemudian dia menyeringai. Harta karun sejati memang mengesankan. Blade River Emperor, aku tidak ingin membunuhmu sejak awal, tapi sekarang, kamu membawanya ke atas dirimu sendiri. Kaisar Cermin Kulit membuka mulutnya. Kesunyian. Semuanya menjadi sunyi di langit dan daratan saat Bark Mirror Emperor membuka mulutnya sangat lebar. Di sini Crow Knight dan 5 ahli waris abadi lainnya ketakutan dan mulai bergumam satu sama lain. Jika Bark Mirror Emperor melolong, Blade River Emperor tidak akan selamat. Tapi Blade River Emperor memiliki teknik cloning. Bagaimanapun, tubuh ini tidak akan bertahan, dan hartanya yang sebenarnya akan jatuh ke tangan Kaisar Cermin Kulit. Di sini Crow Knight memiliki pemikiran yang sama, karena dua teknik bakat Bark Mirror Emperor sangat khas di alam semesta. Salah satunya adalah inspeksi, dan yang lainnya adalah serangan. Dia bisa melihat semuanya dengan teknik inspeksinya, tapi dia bisa menghancurkan jiwa dengan teknik menyerangnya. Saat Kaisar Cermin Kulit membuka mulutnya, Luo Feng merasakan kekuatan yang tak terlihat. Melolong, bahkan Luo Feng pingsan oleh keinginan yang sangat kuat dari serangan ini. Raungan jiwa berusaha memusnahkan jiwanya sendiri. Sementara itu, Tower Pearl, yang menjaga inti jiwa Luo Feng, tiba-tiba muncul, mulai bersinar, dan mengelilingi jiwanya. Gemuruh terus berlanjut. Di depan jiwa Luo Feng, kepala Kaisar Cermin Kulit muncul, gambar hantunya membuka mulutnya yang berdarah dan berteriak pada Luo Feng. Weng weng weng. Tower Pearl mulai bergetar. Jiwa Luo Feng bergetar. Tekad di sekitar jiwanya telah dihancurkan. Hanya intinya, yang dilindungi oleh Tower Pearl, yang menahan kekuatan itu. Melolong, Weng. Tower Pearl berusaha keras untuk melindungi jiwa. Luo Feng sadar kembali. Betapa menakutkan, dia bergumam, terkejut dengan kesadaran akan apa yang baru saja terjadi. Sebelum Tower Pearl muncul, serangan itu membuatku pingsan. Rupanya, aku tidak bisa menahannya sedikit pun.
Jika bukan karena Tower Pearl, aku pasti sudah hancur. Bahkan Tower Pearl pun mengalami kesulitan. Waktu menolaknya. Semakin kuat organisme khusus itu, semakin luar biasa teknik bakat mereka. Silver Eye hanya biasa-biasa saja. Organisme khusus seperti Kaisar Cermin Kulit dan Kaisar Zuchong adalah bakat yang sebenarnya. Waktunya untuk lari. Luo Feng terjun ke Laut 9 Keterpencilan, tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, tidak peduli seberapa terampil dia mengubah arah. 9 Lautan Keterpencilan adalah tempat terbesar dan paling berbahaya di 9 ruang terpencil, terutama dengan mempertimbangkan pusaran air 9 Keterpencilan, tapi Luo Feng tidak bisa khawatir tentang itu sekarang. Bang! Air di lautan diledakkan saat Luo Feng melakukan perjalanan ke Laut 9 Keterpencilan. Mustahil, Dark Mirror Emperor berkata, terpesona oleh apa yang baru saja dilihatnya. Dia tidak percaya Blade River Emperor bisa menahan serangan yang paling dia banggakan. Wajahnya berkedut saat dia terjun ke Nine Remotenous Ocean. Di langit di atas lautan. Di sini Crow Knight dan 5 ahli waris abadi lainnya bingung. Dia menolaknya. Dia tidak mati. Mereka merasa tidak bisa dipercaya. Di sini Crow Knight terus menggelengkan kepalanya. Tubuh Dewa Dark Mirror Emperor begitu kuat sehingga dia bisa menyaingi ksatria alam semesta. Sekarang dia membakar kekuatan abadinya untuk melakukan teknik bakatnya, serangan itu bisa menyaingi penguasa alam semesta. Bagaimana mungkin manusia, Blade River Emperor, menahannya? Tanda tanya petik 2. Ini Crow Knight, kata pewaris lainnya. Dark Mirror Emperor memiliki kekuatan ksatria alam semesta, dan dia baru saja membakar kekuatannya untuk menggunakan teknik bakatnya. Bagaimana Blade River Emperor bisa menolak kekuatan itu? Kecuali, dia memiliki harta karun sejati lainnya. Digunakan untuk melindungi jiwanya. Harta sejati untuk melindungi jiwanya? Ahli waris lainnya bingung. Itu benar, harta karun yang sebenarnya, kata Here Crow Knight sambil mengangguk. Dia memiliki jiwa, dan dia sendiri tidak dapat bertahan melawan serangan itu. Itu pasti harta karun sejati yang digunakan untuk melindungi jiwanya. Dark Mirror Emperor memiliki 2 harta sejati. Manusia sangat menghargai Blade River Emperor. Bahwa sangat mungkin dia memiliki 2 harta karun sejati. 2 harta karun sejati. 5 ahli waris lainnya tidak bisa mempercayainya. Ini gila, kata Here Crow Knight, sangat cemburu. Dia adalah seorang ksatria alam semesta, namun dia bahkan tidak memilikinya. Kaisar Cermin Kulit dan Kaisar Zuchong sama-sama memiliki 2 harta karun, begitu pula Kaisar Sungai Blade. Jika saya cukup beruntung untuk memilikinya, saya akan bersembunyi saja, kata Here Crow Knight. 2 harta, 1 digunakan untuk melarikan diri dan yang lainnya digunakan untuk melindungi jiwaku. Agresi melintas di mata Here Crow Knight. Dia juga terjun ke laut. Di lautan yang dingin dan menindas, air memancarkan kekuatan yang menghentikan jantung. Hong! Lama. Dark Mirror Emperor terus mengejar Luo Feng dan menjaga dan ruang disegel. Pada saat yang sama, dia meraung, manusia, tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Kamu bisa menahan serangan teknik bakatku, yang berarti kamu memiliki harta yang nyata untuk melindungi jiwamu. Itu harus, mereka berdua milikku, tanda seru petik 2. Dark Mirror Emperor sudah gila. Harta karun sejati untuk melindungi jiwa jauh lebih langka dan jauh lebih berharga daripada harta karun terbang sejati. Luo Feng terus mengubah arahnya di 9 lautan keterpencilan dan menyelam semakin dalam ke area mematikan ini. Jauh di 9 laut keterpencilan, setiap tetes air seberat gunung, tetapi Luo Feng dan Kaisar Cermin Kulit melesat seperti rudal menembus kedalaman. Kaisar Sungai Blade, tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Dark Mirror Emperor meraung dengan gila-gilaan. Haha, kamu pandai melarikan diri dan menahan serangan jiwa, tetapi kecuali kamu memiliki harta karun istana terbang yang sebenarnya, aku menolak untuk percaya bahwa kamu dapat mempertahankan diri dari serangan materialku. Mati. Hong! Dark Mirror Emperor mengayunkan cakarnya, dan aliran kekuatan abadi yang mengerikan dimanifestasikan sebagai sinar abu-abu buram yang melesat ke arah Luo Feng, masih mencoba melarikan diri dengan mengubah arahnya secara tidak teratur. Luo Feng terkejut. Sial! Meskipun Dark Mirror Emperor mengikuti jalur prajurit, melepaskan kekuatan abadi adalah cara yang agak mudah untuk menyerang. Biasanya, itu relatif lemah. Tetapi Kaisar Cermin Kulit memiliki kekuatan abadi yang luar biasa, yang saat ini dia bakar.
Bahkan taktik lemah ini akan cukup untuk membunuh Luo Feng jika dia terkena. Ada banyak jenis harta sejati. Istana Serigala Langit dan Menara Bintang termasuk dalam kategori istana terbang dari harta karun sejati. Ketika datang untuk menghindari perkelahian, harta sejati seperti itu akan berguna. Jika Luo Feng bisa bersembunyi di dalam Istana Serigala Langit, musuh tidak akan bisa melukainya bahkan jika mereka membom Istana Serigala Langit terus-menerus. Sayangnya, saya tidak memiliki harta karun seperti itu, pikir Luo Feng. Dia mempertahankan kecepatannya yang tinggi, dan setiap kali si Wu Wingsnya bergetar, gelombang kejut itu menghasilkan turbulensi luar angkasa yang hebat. Hong, pilar kekuatan abadi memotong lautan. Turbulensi luar angkasa dan meletus di sebelah kanan Luo Feng. Aku sudah menghindarinya, pikir Luo Feng, lega. Perubahan arah kecepatannya yang tinggi membuatnya sulit untuk dipukul. Haha, Kaisar Cermin Kulit tertawa. Aku benar. Kamu tidak memiliki harta karun sejati tipe istana terbang. Blade River Emperor, kamu mengandalkan sayapmu untuk melarikan diri dan harta sejati jiwamu untuk menahan serangan jiwa. Sayangnya, kamu tidak memiliki harta karun sejati untuk mempertahankan diri dari serangan material. Anda akan dihukum. Mari kita lihat berapa kali lagi Anda bisa menghindarinya. Hong, Hong. Dua pilar kekuatan abadi ditembakkan ke Luo Feng. Tidak ada pemahaman hukum di dalamnya, sebaliknya, mereka bergantung pada kekuatan yang membara dan abadi yang dapat menyaingi ksatria alam semesta. Kegilaan memenuhi mata Dark Mirror Emperor. Aku tidak bisa mengejarmu, tapi kekuatan abadiku bisa. Dia jauh lebih kuat dari Luo Feng dan mengejarnya seolah mencoba memukul serangga yang merepotkan. Serangga itu mungkin gesit dan dipersenjatai dengan harta jiwa sejati, tetapi jika Kaisar Cermin Kulit menggunakan kekuatan abadi murni untuk menghancurkannya. Kecuali Luo Feng memiliki harta karun sejati seperti Istana Serigala Langit, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Haruskah saya memanggil kembali tubuh Mosa? Luo Feng bertanya-tanya, masih mengubah arahnya secara tidak teratur. Sebuah pilar kekuatan abadi melintas di sampingnya sementara pilar berikutnya memotong ujung sayapnya, memutar Luo Feng. Dia tertegun tetapi masih berhasil mengubah arah lagi dengan cepat, memanfaatkan si Wu Wings yang terbaik. Meskipun tubuh Mosa memiliki domain teknik bakat, itu hanya bekerja pada tubuh itu sendiri, itu tidak bisa membawaku, pikir Luo Feng. Ini adalah batasan domain. Itu adalah keterampilan yang sama sekali berbeda dari teleportasi. Seseorang bisa berteleportasi bersama dengan bentuk kehidupan lain dan memasuki riak ruang bersama-sama, mencapai tempat yang jauh secara instan. Tetapi domain dibatasi dalam diameter 6.000 mil dari tubuh Mosa. Domain dicapai ketika tubuh Mosa bergabung dengan ruang, kemudian berubah kembali menjadi tubuh Mosa. Tubuh asli Luo Feng tidak bisa melakukan itu kecuali, mungkin, dia memasuki cincin dunia dan membiarkannya dibawa oleh tubuh Mosa. Namun, dengan kekuatan abadi Kaisar Cermin Kulit, dia tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke cincin dunianya. Melarikan diri lagi? Dark Mirror Emperor tersenyum puas. Aku tidak menyangka kamu akan menghindari seranganku 2 kali. Sayap itu membantumu melarikan diri dengan baik. Mari kita lihat apakah kamu bisa menghindarinya untuk ketiga kalinya. Kegilaan Dark Mirror Emperor meningkat saat dia mulai memadatkan masa kekuatan abadi yang menggelora. Kekuatan abadi perlu diringkas agar menjadi kuat. Jika itu tersebar di antara area 600 juta mil, itu lemah dan hanya bisa digunakan untuk deteksi daripada menyerang. Ketika kekuatan abadi tidak dapat diringkas lebih jauh, itu membentuk tubuh yang saleh. Kekuatan abadi menjadi utas, raung Dark Mirror Emperor. Kurungan. Kaisar Cermin Kulit mengulurkan cakarnya, dan tiba-tiba, ribuan benang kekuatan abadi ditembakkan untuk mengejar Luo Feng. Setiap benang terkonsentrasi mungkin, seperti tubuh Dewa Dark Mirror Emperor. Langkah itu telah menghabiskan 10% tubuh Dewa Dark Mirror Emperor. Sejak awal pertempuran, semua gerakannya yang lain hanya menghabiskan biaya 1%. Tetapi satu gerakan ini, menghasilkan ribuan utas, membutuhkan kekuatan abadi yang sangat besar. Tidak ada tempat untuk lari. Kaisar Cermin Kulit mendidih. 2 harta karun sejati menunggunya setelah dia mengalahkan Blade River Emperor. Dia bahkan bisa melarikan diri dari penguasa alam semesta jika dia memiliki keduanya. Hong! Dalam sekejap, pusaran air raksasa muncul di hadapan mereka, menghasilkan arus besar yang merobek. Dark Mirror Emperor berbalik ke arah pusaran air, tercengang. Apa?
Saat Dark Mirror Emperor menyaksikan, sosok merah menjulang muncul dari pusaran air. Dua tanduk berdarah menonjol dari kepalanya. Sosok itu mengarahkan pandangannya ke Dark Mirror Emperor. "Ras lain," geram sosok bertanduk itu. "Beraninya kau menjelajahi 9 lautan keterpencilan. Mati!" "Pusaran air 9 keterpencilan," kata Kaisar Cermin Kulit. "Dan makhluk yang hebat di 9 pusaran air terpencil?" Dia sangat menyadari bahaya 9 keterpencilan laut, yang paling mematikan adalah pusaran air 9 keterpencilan. Tapi dia tidak pernah mengharapkan pusaran air muncul entah dari mana atau makhluk besar tinggal di dalamnya. Dia bisa merasakan energi sosok bertanduk itu. Itu adalah ksatria alam semesta. Dan itu lebih unggul darinya. Hong! Cahaya berdarah yang membara dari ksatria alam semesta bertanduk menyelimuti Dark Mirror Emperor. "Pergi!" Dark Mirror Emperor menangis, memanipulasi utas kekuatan abadi melawan cahaya berdarah. Akan mudah untuk membunuh Blade River Emperor dengan benang ini, tetapi makhluk hebat di depannya adalah musuhnya yang sebenarnya. Ribuan benang, yang merupakan 10% dari tubuhnya yang saleh, bergabung menjadi tombak yang terbang menuju cahaya berdarah. Hong! Panjang! Kedua kekuatan itu jatuh dan meledak di air, masing-masing bubar setelahnya. "Kamu punya beberapa keterampilan," kata ksatria alam semesta, sedikit terkejut. "Mati!" Dark Mirror Emperor meraung saat dia menggunakan teknik bakatnya. Kesunyian, keheningan menyelimuti area di sekitar mereka, dan gelombang kejut tanpa suara merobek ke depan dan menghantam ksatria alam semesta di 9 pusaran air terpencil. Tetapi tidak ada yang terjadi. "Haha," ksatria alam semesta tertawa. "Serangan jiwa tidak berguna bagiku?" Sosok yang menjulang tinggi dengan tanduk berdarahnya meraung dan melemparkan dirinya ke Dark Mirror Emperor. "Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku," Dark Mirror Emperor mengejek. Ribuan utas telah menghabiskan 10% dari tubuh dewanya sementara serangan dari musuh menghabiskan kurang dari 2%. Meskipun Dark Mirror Emperor tahu dia lebih lemah dari makhluk agung ini, dia tidak takut. Tidak heran hanya 1 dari 100 ksatria alam semesta yang selamat dari 9 pusaran air terpencil, kata Dark Mirror Emperor. "Apakah ada orang yang muncul di sini sekuat ksatria alam semesta ini? Aku akan mengabaikannya sekarang. Aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku lebih cepat dari dia." Dark Mirror Emperor berbalik dan terus mengejar Luo Feng. Sosok yang menjulang tinggi dengan tanduk berdarah itu berlari ke depan untuk mengejar. "Sou! Sou!" Dark Mirror Emperor mahir dalam melacak dan berburu dan memiliki kecepatan yang tak tertandingi ketika dia berakselerasi. Luo Feng, bahkan setelah mengeluarkan bentuk kedua dari Si Wuwing, tidak dapat menandingi Kaisar Cermin Kulit, dan ksatria alam semesta juga tidak. "Aku akan membunuhmu, Blade River Emperor," raung Dark Mirror Emperor, tepat di belakang Luo Feng. "Kalau begitu aku akan melarikan diri." Dia melambaikan cakarnya, dan benang-benang abadi mulai berkonsentrasi lagi. Bertarung. Luo Feng beruntung sosok bertanduk berdarah itu muncul dan memaksa Kaisar Cermin Kulit untuk memanipulasi benangnya untuk menghadapi ancaman sebenarnya. Tapi sekarang, Kaisar Cermin Kulit tahu bahwa dia bukan tandingan ksatria alam semesta dan kembali fokus untuk membunuh Luo Feng. Luo Feng tidak punya waktu untuk berpikir. Gerakannya yang tidak menentu telah membawanya kembali, hampir dalam lingkaran penuh. Dia mengepakkan sayapnya dan terjun langsung ke 9 pusaran air terpencil. Hong! Panjang! Panjang! 9 pusaran air keterpencilan memiliki arus sobek yang luar biasa. Luo Feng tersedot ke dalam saat dia menyentuhnya. Dark Mirror Emperor melihat Blade River Emperor menyelam ke 9 pusaran air terpencil tepat saat dia selesai memadatkan utasnya. "Tidak!" teriaknya putus asa. Dark Mirror Emperor sangat kuat, tetapi bahkan dia tidak berani masuk ke 9 pusaran air terpencil. Adapun Luo Feng, dia hanya bisa menggunakan upaya terakhir ini. Satu-satunya pilihan Dark Mirror Emperor sekarang adalah melarikan diri dari ksatria alam semesta bertanduk. "Dua harta sejatiku!" Dark Mirror Emperor menggeram dengan gigi terkatup, terbang keluar dari laut dan naik ke langit. Hong! Sosok ksatria alam semesta bertanduk berdarah melangkah keluar dari lautan dan menuju ombak yang bergulir. Itu mendongak tepat pada waktunya untuk melihat Dark Mirror Emperor berteleportasi dan menghilang. Ksatria alam semesta menyeringai. "Apakah itu sesuatu yang saya katakan?" Sosok bertanduk berdarah itu masuk kembali ke laut dan berenang kembali, mendekati pusaran air 9 keterpencilan. Tanpa ragu, ia terjun ke pusaran air.
Di atas lautan. Di sini Crow Knight tetap berada di belakang beberapa saat lebih lama. Dia telah menyaksikan pertarungan dan ketakutan. Semua orang mengatakan pusaran air 9 keterpencilan adalah portal ke inti lautan 9 keterpencilan, katanya. Pasti ada sekelompok makhluk hebat yang tinggal di sana. Yang baru saja muncul lebih kuat dariku, dan berasal dari ras yang kebal terhadap serangan jiwa. Manusia itu, Blade River Emperor, langsung masuk ke 9 pusaran air terpencil. Sekarang dia sudah mati, dan hartanya yang sebenarnya akan hilang selamanya di inti. Sayang sekali. Rasa dingin melintas di mata Harry Crow Knight. Tapi setidaknya Kaisar Cermin Kulit tidak memilikinya. Dia menatap pusaran air dari kejauhan. Meskipun pusaran air 9 keterpencilan telah muncul entah dari mana, itu masih ada di sana sekarang, dan sepertinya akan tetap di sana untuk waktu yang lama. Dan entah bagaimana rasanya menarik. Seolah-olah itu memikat Harry Crow Knight untuk masuk. Terlalu berisiko, kata Harry Crow Knight, menghilangkan perasaan aneh itu. Sebuah portal yang muncul entah dari mana dan bukan transportasi negara dewa. Tidak heran itu adalah tempat paling berbahaya dari 9 ruang terpencil. Dia berteleportasi sendiri dan menghilang.